Oke. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Papa Jax teman-teman ya. Ketemu lagi dengan Dano di sini teman-teman ya. Sorry banget ya teman-teman ya. Maaf banget minggu kemarin tidak ada video teman-teman ya. Karena saya sangat sibuk ya. Aku sibuk cok, sumpah. Dari Senin sampai Minggu lo sibuk terus aku sumpah. Kerjaan nggak kelar-kelar cok, sumpah. Dan sekarang kayak aku balik lagi teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah sebelum itu, intro dulu. Selamat datang di #belajar Gundam. Nah, sampai lupa loh aku ada intro nih. Oke, seperti yang tak janjikan teman-teman, seperti janji yang dijanjikan ya teman-teman ya. Aku bakalan bahas ini ya, gaya impuls teman-teman ya. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja ke videonya. Oke, gaya impuls teman-teman ya, gaya impuls Gundam ya teman-teman ya. Gaya impuls Gundam adalah sebuah Gundam dengan nomor seri ZGMV X56S/Zeta. Gaya impuls teman-teman ya muncul pada sebuah manga yaitu Gundam Seed Destiny Astra ya teman-teman. Gaya impuls adalah salah satu varian ya teman-teman, dari siluet ya teman-teman, salah satu varian dari siluet Gundam Impulse teman-teman ya, yang menggunakan base-nya itu dari Gundam Gaia. Varian ini pertama kali muncul saat di penghujung akhir CE tahun 73 teman-teman ya, berarti setting timeline itu berarti ada di Stargazer teman-teman, Stargazer menuju si Destiny teman-teman. Udah masuk si Destiny ya teman-teman. Jadi di timeline yang bersama sama Stargazer dan si Destiny ya teman-teman. Sejarah pengembangan varian ini ya teman-teman ya, itu dilakukan karena Zaf ya teman-teman. Zaf ingin membuat seri baru dalam Mobile Suit yang lebih advance teman-teman, yang lebih advance atau lebih canggih teman-teman. Jadi maka dibuatlah sebuah Mobile Suit yang bisa multitasking atau multi role teman-teman ya. Jadilah Gundam Impulse ini dengan berbagai variannya teman-teman ya. Kita udah tahu lah kenapa Gundam Impulse ini dibuat, karena ya Zaf ingin ini ya Mobile Suit yang bisa multitasking, bisa multi role juga teman-teman. Nah, untuk varian gaya Impulse ini teman-teman itu sebenarnya adalah sebuah siluet pack baru teman-teman. Jadi setelah pack-packnya yang muncul di anime teman-teman ya, yaitu yang Blast Silhouette, Sword Silhouette ya teman-teman, terus yang Force teman-teman ya. Ada 3 lagi nih teman, ada 3 yang baru teman-teman. Yaitu yang berdasarkan dari base-nya itu teman-teman ya, campuran dari Gundam Chaos, Gundam Abyss, dan yang kita bahas yaitu Gundam Gaia teman-teman ya. Nah, ide ini tuh ditemukan oleh seseorang bernama Courtney Hieronymus teman-teman. Dikarenakan dia punya pemikiran ya teman-teman ya, nih si orang ini teman-teman, si Courtney ini teman-teman punya pemikiran agar impuls itu bisa bertarung di tempat yang lebih spesifik lagi teman-teman ya. Misal di space, terus di darat, di ground ya teman-teman, dan di laut teman-teman ya. Jadi 3 itu yang membuat si Courtney ini tuh impuls tuh bisa combat di tempat yang lebih spesifik teman-teman. Kita tahu ya teman-teman ya, Chaos itu dari Gundam Chaos itu ya teman-teman, spesialisnya di udara atau angkasa teman-teman. Terus yang Abyss itu spesialis di underwater teman-teman, atau di laut ya, di air teman-teman. Kalau Gaia itu di ground type teman-teman, karena kan kalau Gaia kan bisa ini transform ya teman-teman ya. Jadi itu yang mendasari pembuatan siluet ini teman-teman. Nah, terus beginilah ya teman-teman penampakan dari gaya impuls Gundam teman-teman ya. Bentuknya tuh kayak gini teman-teman. Pas jadi backpack tuh bagus ya teman-teman. Pas jadi backpack tuh bagus teman-teman ya. Untuk warna dari Gundam Impulse-nya sendiri teman-teman ya, tuh warna birunya yang awalnya biru biasa teman-teman ya. Bentar, tak ambilin contohnya teman-teman. Gundam Impulse-ku dicuk. Impulse ndi anjing. Nah, kayak gini teman-teman, ini bentuknya kalau Impulse kan warnanya kayak gini teman-teman. Yang dulunya warnanya ini ya teman-teman, yang warnanya biru ini ya, yang warnanya biru biasa kayak gini teman-teman, warna biru biasa kayak gini.
menjadi lebih dark ya teman-teman, warnanya lebih dark menjadi lebih navy teman-teman. Dan ada perubahan di bagian kakinya teman-teman ya, di siluet ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat yang kakinya Impulse yang biasa itu bentuknya kayak gini teman-teman ya, nih. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Nah, di siluet ini teman-teman, kakinya tuh yang bagian bawahnya tadi teman-teman ya, lebih panjang ya teman-teman, lebih panjang dikarenakan untuk fungsi transform teman-teman ya. Lalu di bagian skirt samping teman-teman ya, di bagian skirt samping dirubah ya teman-teman ya. Skirt samping biasa kan kayak gini teman-teman, nih kayak gini kan, bukan warnanya putih, full putih, ini warnanya taripen ini banyak taripen, jadi kayak gini ya, kayak gini teman-teman, pendek kayak gini teman-teman ya, menjadi lebih panjang teman-teman ya, menjadi lebih panjang dan sekaligus menjadi wingbander teman-teman, dan menjadi tempat beam sabernya ditaruh teman-teman. Jadi beam sabernya nanti yang di siluet ini akan ada di sini teman-teman, jadi bukan di pundak lagi teman-teman. Terus bagian backnya teman-teman ya, bagian backnya itu adalah bagian depan atau bagian torso atas dari Gundam Gaia teman-teman ya. Bisa dilihat ada armor bahu Gaia teman-teman ya di backpacknya teman-teman ya. Lalu ada ini ya, lalu ada bagian kaki depannya juga teman-teman. Untuk siluet ini ada kaki depannya si Gundam Gaia teman-teman. Terus di backpacknya ya teman-teman ya, dari Gundam Gaia ini bisa dilihat ada ini, ada dua ya teman-teman, ada dua buah pedang yang akan nanti digunakan pas udah transform teman-teman. Seperti yang sudah tak bilang tadi teman-teman ya, varian itu adalah sebuah varian transformable mobile suit teman-teman. Jadi varian itu bisa menjadi dua mode teman-teman ya, yaitu mode MS dan mode MA atau mobile armor teman-teman. Nah, untuk mode MA atau mobile armornya tuh bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman ya, nih bisa teman-teman lihat. Bentuknya tuh unik teman-teman ya, unik teman-teman. Seperti bentuknya tuh teman-teman tahu Centaurus. Nah, ya kayak gitu teman-teman ya. Bentuk itu seperti Centaur ya teman-teman, tapi dibalik. Kalau Centaur kan badannya di depan, kakinya itu di belakang. Nah, ini badannya di belakang, kakinya ke depan teman-teman. Jadi dibalik, unik gitu loh teman-teman ya. Terus ini ya, kakinya Impulse itu nantinya itu akan sedikit ke belakang teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman, kayak ke gini, mundur ke belakang kayak gini. Mundur ke belakang kayak gini, aduh copot. Copot. Jadi kayak mundur ke belakang kayak gini teman-teman ya. Terus bentuknya itu kan nanti kayak gini. Nah nanti itu bentuknya tuh kayak gini teman-teman. Aduh, tak copotin lah. Nah nih, bentuknya tuh nanti kayak gini ya teman-teman nih. Bentuknya jadi nggak nekuk ke sini, tapi nekuknya tuh kayak ke depan teman-teman. Teman-teman tahu kayak kaki kucing, kaki kuda ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak Centaurus teman-teman, kakinya belakang itu. Bagian skirt samping ya teman-teman akan mengangkat ke belakang ya teman-teman ya, untuk menjadi stabilizernya teman-teman. Dan dua pedang yang di belakang tadi teman-teman ya, itu akan mengangkat teman-teman. Jadi akan mengangkat ya teman-teman ya. Bisa lihat bentuk itu seperti ini teman-teman ya, ngangkat ya, terus nanti itu bisa digunakan sebagai senjata juga teman-teman. Nah, dengan bentuk seperti ini teman-teman ya, maka varian ini tuh dikhususkan ya teman-teman untuk ground combat atau battle di medan tanah teman-teman ya, karena memanfaatkan 4 kaki ya teman-teman ya, jadi lebih lebih gesit gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas armamen atau selanjutnya kita bahas armamen ya teman-teman, atau senjata apa saja yang digunakan varian Impulse 1 ini teman-teman. Yang pertama masih menggunakan MMI GAU 25A 20 mm Cius ya teman-teman, Cius CIWS teman-teman, yang berada di bagian torsonya teman-teman ya, di bagian sini teman-teman. Kelihatan enggak ya? Nah, sini kan bagian depannya sini teman-teman nih. Di bagian sini kan ada Ciusnya, Cius yang berada di bagian torso teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, masih menggunakan MA M941 Vajra Beam Saber teman-teman ya, untuk close combatnya teman-teman ya, dan ditaruh di bagian skirt samping atau wingbandernya teman-teman. Jadi ditaruh di skirt sampingnya teman-teman. Yang ketiga ini ada senjata baru teman-teman ya, ada senjata baru yaitu Cannon Sword teman-teman ya. Senjata ini adalah pedang besar teman-teman, yang dua pedang besar teman-teman, di ada bagian belakangnya tadi teman-teman.
Pedang ini bisa digunakan sebagai pedang biasa teman-teman ya, dan juga menjadi cannon ya teman-teman, seperti namanya cannon sword. Bisa digunakan menjadi pedang atau jadi sebuah beam cannon jebret gitu teman-teman. Lalu ada beberapa fitur juga ya teman-temannya di varian ini. Yang pertama itu adalah Deuterion Beam Energy Transfer System teman-teman ya, di mana sistem ini bisa nge-charge ya teman-teman, bisa recharge energi dari support ship atau shipnya yaitu Minerva teman-teman ya, battleshipnya teman-teman ya, ketika sedang bertarung atau sedang ada di medan pertempuran ya teman-teman ya, biar si Impulse ini tuh nggak balik ke hanggar teman-teman. Kayak teman-teman ingat lah yang Impulse pas kehabisan energi teman-teman, jadi bisa ditransfer gitu teman-teman ya, bisa transfer dari battleshipnya teman-teman, tinggal ditransfer pas yang di jidat ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, di Seed Freedom itu juga ada ya teman-teman ya, yang pas si Impulse ini sama Destiny teman-teman transfer energi teman-teman. Jadi gitu yang saling diaren ke jidatnya teman-teman, tepatnya di merah-merahnya ini teman-teman. Lalu ada sistem hardpoint untuk silhouette pack. Ya, ini ciri khas dari Impulse ya teman-teman, punya banyak hardpoint untuk menambah part atau persenjataan teman-teman. Dan ini masih bisa digunakan dalam mode MA-nya juga teman-teman ya. Jadi mobil armornya pas sudah jadi Centaur terbalik itu teman-teman ya, masih bisa digunakan ya sistem hardpoint ini. Misal pengen nambah senjata atau nambah part-part gitu, masih bisa teman-teman. Lalu ada variabel passive armor teman-teman ya, dimana itu adalah passive armor ya teman-teman, sudah diperbarui teman-teman, diperbarui lebih lama ya teman-teman, lebih lama aktifnya dan lebih durability-nya lebih bagus teman-teman. Nah, untuk pilotnya masih belum diketahui teman-teman, bisa aja Shin ya teman-temannya, bisa aja Shin atau orang lain teman-teman ya, tergantung yang buat komiknya. Oke teman-teman semuanya, itulah bahas Gundam kali ini teman-teman ya. Tidak banyak teman-teman ya, karena ya emang ini cuma varian Impulse saja teman-teman, varian silhouette pack tepatnya silhouette pack ya teman-teman. Kalau Impulse teman-teman udah tahu lah ya, sejarah Impulse speknya Impulse itu kayak gimana kalau teman-teman nonton si Destiny teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak teman, paling ya silhouette pack yang baru teman-teman, kecuali kalau Impulse yang spek 2 teman-teman ya. Kalau Impulse spek 2 kan ya ada tambahan sedikit ya, biasanya masih Impulse teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya teman-temannya yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman ya, biar saya tambah semangat lagi teman-teman ya untuk bikin bahas-bahasnya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Saya Danu dari Papa Jack undur diri. Dadah. Cok, atis cok. Atis. Dingin.